karena tak sah azannya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau berbuat syirik maka tidak akan diterima, terhapus amal-amalnya. Surat Al-An'am ayat 88. Nah, jadi dia orang yang Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Ya, tidak gila. Lalu yang ketiga adalah baligh. Ini sering kita lihat anak-anak sudah azan. Yang azan anak-anak, ntar yang qomat anak-anak. Ya. Padahal di situ banyak orang dewasa, banyak orang yang baligh. Kok anak-anak yang disuruh? Nah ini, walaupun azannya anak-anak itu tetap sah, tetap sah. Hal ini dikiaskan dengan imamnya anak-anak. Nah, jadi anak-anak mengimami orang dewasa, apakah imamnya itu sah? Maka dikatakan sah. Karena di zaman Nabi ada seorang sahabat kecil namanya Amr bin Abu al-Jurmi, ya, ia menjadi imam bagi kaumnya ketika umur 6 tahun. Masya Allah, kecil sekali. Ya. Tapi tentu yang lebih utama adalah yang baligh tadi, yang sudah baligh. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau masih ada orang yang baligh di situ, maka didahulukan yang baligh. Jangan anak-anak didahulukan. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah orang yang baik agamanya. Ya. Bukan ahli maksiat, tapi orang yang baik agamanya. Orang yang saleh. Kemudian yang kelima, ya, orang yang amanah. Sebab apa? Dia tahu tentang waktu-waktunya dan dia harus amanah menunaikannya. Salat berjamaah itu yang menjadi penanggung jawab adalah imam. Ingat ya, salat berjamaah itu menjadi penanggung jawab adalah imam. Termasuk kapan mulai salat itu penanggung jawabnya imam. Kalau imam sudah berdiri, ayo mulai salat qomat. Ya sudah qomat. Muazin yang lebih utama, yang afdol itu muazin yang qomat. Walaupun boleh juga yang lain, tapi yang lebih afdol muazin yang qomat. Kalau imam sudah memerintahkan qomat, ya qomat. Jamaah jangan ngeyel. Tar dulu masih ada yang wudhu di bawah misalnya. Tar dulu masih gini sholat sunnah. Gak usah, kalau ada imam bilang qomat, qomat sudah. Itu dia punya hak penanggung jawab imam itu. Kita harus hormati, hargai seorang imam. Ya, karena kadang suruh qomat, entar dulu masih ini orang masih wudhu, masih ini macam-macam alasannya. Nah, ini enggak benar, ya. Begitu pula, ya, bukan tet yang menjadi penanggung jawab sholat. Kalau enggak tet, enggak qomat. Enggak apa-apa walau sudah tet, kalau imamnya mungkin masih memandang perlu. Misalnya masih dilihat orang qabliyah subuh, tunggu sebentar, kesian masih ada orang qabliyah subuh, biarin dulu. Walau sudah tet misalnya, ya, tentu ini kembali saya katakan ini ta'awun yang paling baik, tolong menolong yang paling baik. Jadi jangan terlalu saklek dengan tet itu. Boleh kita pakai acuan untuk kira-kira makmum ini bisa, masih ada waktu sholat sunnah, boleh. Tapi imam kedudukannya lebih tinggi daripada timer, ya. Jadi kalau musim sudah bunyi tapi dilihat masih banyak yang sholat sunnah, biarin dulu, gak apa-apa, tunda sebentar. Nah ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, muazzin, ya, adalah orang-orang yang bisa dipercaya, tadi amanah, ya, dan suaranya lantang serta besar. Nah, kenapa demikian? Karena hakikat azan itu, perhatikan Pak,
hakikat azan adalah diperdengarkan untuk orang-orang yang tidak hadir di tempat muazzin. Ini hakikat azan. Diperdengarkan, berarti speakernya keluar sebelum azan itu. Untuk orang-orang yang tidak hadir di musola ini. Nah, itu hakikat azan sebetulnya. Ya. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu tata cara azan. Yang pertama, suci. Ya, dari hadas besar maupun hadas kecil. Menghadap kiblat. Nah, yang ketiga ini penting bagi yang biasa azan di sini. Jari itu di telinga ditaruh begini jari. Azan itu begini sunnahnya, ya. Jari taruh di telinga, masukkan telinga. Untuk apa jari taruhkan telinga? Untuk menghasilkan suara yang lebih keras. Kalau telinga ditutup, itu suara kita lebih keras. Nah ini ya. Kemudian azan itu berdiri dan tidak kor. Oh kor? Ada azan bersama-sama 3 orang misalnya. Jadi azan itu solo sendirian. Ya, tidak kor. Lalu menyambung tiap 2 kalimat seperti takbir tadi dengan 1 napas. Nah, khusus salat subuh, as-salatu khairun minan naum. Nah, subuh ini ya, kalau sebab pagi itu ada 2 azan, ya. Di zaman Nabi ada azannya Abdullah ibnu Maktum, ada azannya Bilal. Ya, Abdullah ibnu Maktum membangunkan orang-orang untuk sahur. Ya, walau di luar Ramadan, bagi yang mau puasa sunnah dia bisa bangun atau membangunkan orang untuk sholat malam. Kalau di kampung saya di Seririt itu masih ada azan 2 kali. Sampai sekarang masih ada. Sekitar jam-jam 3:30 itu sudah azan. Nah, azan yang pertama dikumandangkan as-salatu khairu minan naum. Yang 3:30 itu, maka azan yang kedua yang waktu subuh tak perlu lagi as-salatu khairu minan naum karena sudah dibangunkan di awal. Makanya dulu anak saya di pesantren Albina namanya ya, di Bekasi sana 2 kali azannya. Nah, ketika subuh itu anak-anak semua udah di masjid, gak ada lagi yang di kamar-kamarnya. Saat dikumandangkan azan waktu subuh itu anak-anak semua udah di masjid. Dan di situ muazin tidak perlu lagi dia mengundangkan as-salatu khairu minan naum. Sebab orang sudah gak ada yang tidur di situ, semua udah ke masjid. Nah ini kalau 2 kali azannya. Tapi kalau sekali seperti ya di Baitul Ma'mur atau di sini atau di mana-mana, maka tentu di situ digunakan as-salatu khairu minan naum. Ya kalau sekali, kalau cuma sekali. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah itu menoleh ke kanan. Begini, ini sunnahnya ini. Penting muazin tahu. Hayya 'alas shalah. Kanan dia begini. Kemudian dia ulangi lagi. Hayya 'alas shalah. Kanan. Ya. Berikutnya hayya 'alal falah, dia menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah dari kiri. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Lalu yang terakhir sekarang ya, syarat syah mengumandangkan azan. Syarat syah mengumandangkan, kalau tadi syarat muazin, sekarang syarat syah mengumandangkan azan. Yang pertama adalah telah tiba waktu salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itulah kewajiban bagi orang-orang beriman berdasarkan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau belum masuk waktu salat tidak sah. Azannya enggak sah, enggak berguna azannya. Nah, ya. Kemudian ya, dia berniat. Niat apa? Niat untuk
azan, mengumandangkan, ya niat di dalam hati saja, cukup dalam hatinya. Lalu yang ketiga, azan dengan bahasa Arab, bahasa aslinya. Tidak boleh dengan bahasa Turki misalnya. Dulu kan pernah Mustafa Kemal Atatürk itu merubah, saking sekulernya Turki dulu, sampai azan pun dirubah. Nah, atau digunakan bahasa Jawa misalnya, unggo binarak sholat misalnya, nggak boleh ya. Jadi tetap harus dengan bahasa Arab ya. Nah, kemudian tidak ada lafaz-lafaz yang merubah makna, lafaz sesuai dengan urutannya. Kalau Bapak tahu ya, azannya orang Bohrah itu, di Bohrah itu sholat 5 waktu hampir nggak ada. Kesian masjid itu. Masjid itu hanya dipakai Jumat, makan-makan, kemudian Asyura yang gitu-gitu aja. Kalau 5 waktu nggak ada masjid itu sholat. Kesian, masjidnya besar padahal, tapi nggak dipakai sholat. Nah, azan di situ ada tambahan. Wa asyhadu anna Aliyu waliyullah. Nah itu. Nah ini kalimat tambahan namanya. Maka kalimat seperti itu menjadikan azan itu tidak sah. Ya. Jadi lafadznya harus sesuai dengan lafadz aslinya. Nih saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, diperdengarkan sekali lagi kepada orang yang tidak hadir di tempat muazin. Makanya dulu masjid-masjid dulu tuh kan menaranya tinggi-tinggi dan besar. Dulu di kampung saya itu ada Masjid Jami' As-Salihin ya. Menaranya besar Pak, dari zaman bahula sudah itu dibangun, dari zaman dahulu kala ya. Dan itu menara itu hancur karena terkena gempa Seririp tahun 76. Besar. Nah, orang mau azan naik, karena dulu nggak pakai speaker ya, tapi pakai corong. Belum ada speaker zaman dulu, pakai corong. Untuk memperdengarkan suara orang kampung biar dengar, maka harus naik ke atas. Nah, ini saudaraku. Jadi diperdengarkan oleh orang yang tidak hadir di tempat muazin. Barangkali mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya tentang masalah azan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita mengamalkannya. Karena agama itu Pak, ilmu ya, amal dan usaha itu agama. Bapak seperti ini mendengarkan, ini butuh ilmu agama. Setelah kita tahu ilmunya, kita mengamalkan agama ini. Ya. Lalu ketiga, setelah kita bisa mengamalkan, ada usaha agama. Usaha agama itu apa? Bisa mendakwahkan, bisa menyampaikan kepada orang-orang. Nah, itu usaha agama namanya. Jadi semuanya harus berjalan, 3 komponen ini. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Kalau orang diam, dia tahu ilmunya tapi diam aja, nggak mau menyampaikan. Dia tahu itu salah, diam, sekut aja nyari aman. Akhirnya agama ini lama-lama seperti Nasrani, rusak. Ya, karena nggak ada lagi yang mau memperbaiki, yang mau berusaha untuk meluruskan, menyampaikan, nggak ada lagi. Ya, akhirnya rusak agama ini. Nah ini saudaraku yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.